Ada yang tanya ke saya, seperti apa sih rasanya kuliah di University of the People, kampus di Amerika yang bisa belajar secara online ini. Nah, ini halaman portal websitenya untuk belajar secara online. Jadi kalau kita sudah daftarkan mau ambil mata kuliah apa, di situs ini kita akan muncul, kita akan lihat mata kuliah yang kita pilih. Nah, ini saya kebetulan lagi ambil mata kuliah Math 1280 Introduction to Statistics. Kalau pilihnya lebih dari satu mata kuliah, kita istilahnya di University of the People ini sebagai course atau kursus dalam bahasa Indonesianya, maka di sini akan ada lebih dari satu yang muncul. Misalkan kita ambil tiga, maka di sini akan ada tiga yang muncul. Sedangkan ini saya hanya ambil satu karena saya kesulitan dengan waktu belajarnya, karena saya sambil bekerja. Jadi seringkali saya juga harus withdrawal course saya karena urusan kerjaan, dan itu ada batas waktunya. Misalkan kalau tidak salah 3 atau 4 minggu ya, dia ada tanggal-tanggalnya sendiri, ada kalender akademiknya, jadi batas kamu untuk withdrawalnya itu sampai tanggal berapa. Lalu untuk drop course itu jadi sama seperti pembatalan, cuma waktunya lebih singkat. Kalau drop course itu di 1 minggu pertama, mulai pelajaran kamu batalkan, sedangkan kalau di withdrawal itu kalau tidak salah 3 minggu atau 4 minggu pertama, jadi hingga pertengahan kamu batalkan, itu withdrawal, dan itu beda. Kalau withdrawal itu kalau tidak salah masuk dalam perhitungan atau bagaimana ya, saya tidak terlalu perhatikan detail karena banyak sekali aturannya, lumayan banyak. Jadi saya nggak mau terlalu ikuti aturan-aturan yang saya nggak terlalu perlukan lah. Sama seperti kuliah di kampus biasa juga kan, ada aturan ini itu apa segala macam. Kadang kita nggak terlalu ikuti, kecuali yang memang benar-benar kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, ini untuk klik enter to this course, ini artinya kita membuka course-nya. Jadi di halaman course-nya nanti akan ada silabus, textbook, ini biasanya berformat PDF. Lalu ada ada instruksi tertentu. Misalkan di sini kan saya ngambilnya computer science, jadi ada instruksi untuk instalasi program tertentu yang berkaitan dengan pemrograman. Lalu ada bagian announcements, course forum, ini biasanya untuk diskusi bebas di luar dari tugas-tugas yang dibahas. Misalkan ada masalah kendala apa dengan sistem di website e-learning-nya ini kan namanya e-learning ya, untuk tempat belajarnya. Lalu nanti di setiap minggu biasanya ada lagi pembagian-pembagian bahan untuk pembelajarannya. Di sini sudah ada kategorinya learning guide, discussion forum, learning journal, self quiz. Lalu yang di unit 2-nya ada learning guide, discussion forum, assignment unit 2, learning journal unit 2, self quiz unit 2, dan di unit 3 atau unit 4 kadang ada graded quiz. Bukan kadang sih, sering. Ini tergantung dari course-nya apa. Ada yang di unit 3 sudah mulai graded quiz. Ada yang di unit 4 baru graded quiz. Bahkan ada yang graded quiz-nya kalau tidak salah maksimal di unit 5 ya. Tapi jarang sekali. Biasanya di unit 4 rata-rata sudah ada. Unit 4 lalu unit 9 sebagai final, atau 3, 6, dan 9. 9 itu sebagai final. Jadi yang graded quiz ini dia akan masuk ke nilai, sedangkan kalau self quiz ini tidak masuk ke dalam penilaian. Ini lebih ke evaluasi pembelajaran kita. Jadi apa yang sudah kita pelajari di sini akan ada soal-soal. Ini saya sekalian buka. Dan kita bisa tes, udah benar belum? Biasanya ini ada yang soalnya random. Contoh, mungkin dosennya sediakan 100 soal, tapi yang ditampilkan hanya 10 pertanyaan. Pada saat kita
lakukan self quiznya, yang muncul hanya 10. Tapi kalau kita ulang berkali-kali, karena ini kan sistemnya self quiz ya, bisa kita ulang berkali-kali. Kalau kita lakukan misalkan yang kedua kali, pertanyaannya belum tentu sama. Pertanyaannya bisa jadi berbeda dengan yang di quiz yang pertama kita ambil. Dan ini sifatnya lebih ke evaluasi hasil pembelajaran kita. Ini nggak masuk di perhitungan nilai. Nah, ini saya buka contoh satunya, reviewnya. Soalnya ini tergantung dari dosennya atau dari mungkin mata kuliahnya ya, dari pelajarannya, kursnya. Ada yang pilihan ganda seperti ini, lalu ada lagi yang bentuknya sifatnya esai, atau mix dalam satu quiz, pilihan ganda dan esai. Nah, jadi nggak bisa dipastikan apakah bentuk pertanyaan yang akan keluar. Begitu juga nanti di graded quiz-nya. Sama seperti self quiz, akan ada yang pilihan ganda, ada juga yang berupa esai. Nah, setiap kurs sendiri ada waktunya, yaitu di sini terlihat biasanya 9 minggu, nanti akan terlihat di minggu 9-nya kapan terakhir, atau kita bisa lihat di academic calendar, atau kalender akademiknya itu ada di situs utamanya yourpeople.edu. Sebentar, saya agak lupa posisinya. Nah, ini dia, academic calendar. Dari sini kita bisa lihat bahwa setiap term itu batas waktunya sampai kapan. First day of term ini artinya mulainya kapan, lalu last day-nya, nah ini kan ada last day course drop, ada lagi last day course withdrawal. Nah, kalau last day course withdrawal-nya biasanya lebih panjang dibanding last day course drop. Nah, ini ada alasannya sendiri, kalau tidak salah yang course drop itu kamu tidak diperhitungkan sudah mengambil pelajaran. Jadi begini, setiap course itu kamu cuma boleh ambil 2 kali. Jadi kalau misalkan kamu gagal sekali, kamu boleh ngulang lagi sekali. Nah, kalau kamu pakai course drop, itu tidak akan diperhitungkan bahwa kamu sudah ngambil course tertentu. Tapi kalau kamu withdrawal, berarti kamu dianggap sudah ambil course itu 1 kali. Yang kedua kali kamu harus lulus. Nah, kalau kamu tidak lulus, itu ada sanksinya dari pihak akademik. Sejauh ini sanksi yang paling berat adalah di drop out, tapi saya belum pernah ada dengar cerita sampai di drop out ya. Mungkin ya masih ada dispensasi untuk grade-nya diperkecil, asalkan lulus atau bagaimana, saya nggak tahu, ini kan kebijakan dari mereka sendiri. Nah, untuk hari liburnya mengikuti libur yang ada di sana, di Amerika. Tapi walaupun ini libur, bukan berarti tugas kita diliburkan juga. Tugasnya tetap jalan, sayangnya begitu. Beda dengan kuliah konvensional yang kita datang ke kelas. Kalau libur ya di stop sementara. Kalaupun ada tugas, biasanya suka ada kompensasi, atau dosennya tergantung kebijakannya gimana. Kalau di sini nggak mau tahu. Kamu tanggal berapa harus diselesaikan, ya diselesaikan. Nggak mau tahu kamu itu lagi libur atau ada kegiatan apapun, mereka nggak bisa ada excuse begitu. Paling kamu mintanya adalah pembatalan course withdrawal ini atau course drop. Nah, yang sering terjadi sama saya seperti ini, kalau lagi ada kerjaan mendadak, yang kadang harus butuh cepat, saya kan kadang kerjanya sering sampai malam, tengah malam, dan bahkan sampai subuh. Jadi memang habis waktu banyak sekali untuk kerjaan saya, mau tidak mau terpaksa saya lakukan withdrawal atau course drop. Karena memang saya tidak bisa lagi ngikutin waktunya. Kalau terlambat, belum tentu dosennya mau terima. Di sini kita sebutnya sebagai instructor. Nah, kekurangannya itu salah satunya ya. Jadi, ada dosennya yang benar-benar kaku dan bahkan banyak. Sejauh ini dari 20 lebih course, 20 lebih mata kuliah, sebagian besar dosennya tidak mau peduli apa alasan kita. Jadi mau taunya tanggal segini kamu harus beres, kamu terlambat, mereka kan tolak. Paling hanya 2 atau 3 yang saya lihat dia masih ada kompensasi mau terima. Dan 2-3 ini juga, ini yang menurut saya
mannernya, kebijaksanaannya paling baiknya gimana? Pertama dari segi mereka menyediakan waktu, mereka benar-benar mau interaksi, kita chatting, mereka jawab cepat. Tapi sebagian besar kita interaksi ke dosennya, mereka jawabnya lama. Bahkan ada yang sampai 2 minggu baru dijawab. Sedangkan kita setiap minggu itu ada tugas yang harus dikumpulkan, ada tugas yang harus dikerjakan. Kalau lewat seminggu dari deadline-nya, artinya sudah nggak bisa diterima lagi. Ini kekurangannya ya. Kelebihannya dibandingkan kita bisa belajar online, tanpa harus terbatas sama jam di kelas, misalkan jam 7 sampai jam 9 harus di kelas. Di sini nggak ada seperti itu. Kamu tanggal belajarnya misalkan di unit 1, 18 Juni sampai 24 Juni, kamu terserah mau belajar di jam berapapun. Mau tengah malam, subuh, pagi pun nggak ada masalah. Yang penting kamu harus selesaikan di tanggal 24 Juni ini. Semua tugas kamu, semua laporan belajar itu biasanya di learning journal ini. Nah, learning journal ini laporan belajar, jadi dia bebas. Kamu ketik apapun, tapi biasanya juga kadang mereka kasih instruksi apa yang harus kamu laporkan. Kadang ada tugas juga. Kadang juga mengarang bebas. Mengarang bebas dalam arti di sini bukan asal sembarangan ketik, tapi lebih bikin ke konklusi hasil belajar. Summary-nya, kita belajar apa aja minggu ini, kita kasih laporannya, kita bikin rangkumannya di situ. Biasanya ada yang mewajibkan kita minimal 500 kata. Ada yang tidak mewajibkan 500 kata, jadi tergantung dari instrukturnya. Ada juga yang tidak bilang apa-apa, tapi terlalu pendek, nilai kita dikasih jelek. Nah, ini yang nggak jelas. Kadang kita komplain ke dosennya nggak mau peduli. Nah, itulah salah satu kekurangannya ya, namanya mereka karakternya beda-beda ya, jadi nggak bisa diprotes juga, susah juga kadang. Kita mau protes ya, kenapa nggak, kalau memang harus ada minimal jumlah katanya ya kasih tahu gitu. Tapi ada sering kali yang dia nggak kasih tahu minimal jumlah kata. Kita tanya ke mereka, apakah kita harus membuat rangkuman sebanyak minimal 500 kata, 500 words, 500 words? Mereka bilang enggak. Tapi kita bikin 400 words, 300 words, mereka bilang terlalu sedikit. Nah, giliran kita bikin panjang, kadang-kala ada ya juga yang bilang bahwa sudah cukup, konklusi kamu terlalu panjang, jadi maunya apa? Ya, kadang itu kurang jelas sih. Terus, untuk dosennya sendiri, ya kenapa mereka kurang curahkan waktu? Mungkin karena volunteer, mereka sukarelawan. Jadi dosen dari universitas lain, mereka jadi sukarelawan di sini, ya mungkin untuk, seperti kalau perusahaan kan ada CSR, Corporate Social Responsibility, mungkin mereka ya sebagai personal perorangan atau social responsibility-nya saya kurang tahu. Tapi yang pasti itu kekurangannya karena mereka volunteer, jarang sekali yang menyediakan waktunya benar-benar untuk menjawab pelajar-pelajar di sini. Karena semua di sini mudah, otomatis. Penilaiannya semua otomatis. Mereka cuma mengawasi saja, paling yang mereka nilai itu hanya di learning journal. Ini pertama, lalu di bagian assignment unit. Nah, ini ada di assessment. Assessment-nya inilah yang ada batas waktunya, nanti cara kita menilai pekerjaan teman kita dinilai lagi oleh dosennya. Jadi kita di sini ada 2 penilaian, yaitu dinilai oleh dosen dan dinilai oleh rekan sesama pelajar. Kekurangan di sini asesmen adalah karena asesmennya oleh pelajar lain, seringkali kita dapat nilai yang jelek karena pelajar lain ini tidak paham topiknya. Padahal jawaban kita ini kita sudah punya referensinya, kita mengikuti textbooknya dan segala macam, dan jawabannya kita sudah didukung oleh materi-materi yang lain yang harusnya benar, tapi kita malah dapat grade-nya kecil. Nah, ini karena biasanya peers-nya atau pelajar yang lain sesama teman di kelasnya nggak ngerti. Harusnya kita sudah benar semua, nilainya 10, malah kita dikasih nilai contoh 60 atau 70. Nah, kecewanya di situ.
Dan di sini seringkali, bukan hanya 1-2 kali, sangat sedikit bahkan dosen yang mau terima pada saat kita mengajukan komplain mengenai penilaian ini. Paling mereka jawabnya, kamu harus paham bahwa kita di sini ada penilaian yang dari instruktur dan dari peers. Dan ini adalah penilaian dari peers, jadi inilah penilaian yang dari peers kamu. Udah, jawabannya hanya itu, mereka nggak mau bantu untuk revisi nilainya. Padahal harusnya nilai kita 10, dikasih nilai cuma 60 ya. Kecewa juga kan? Harusnya mereka bisa melakukan intervensi, rubah nilainya. Kalau memang seharusnya nilai kita 10, ya mereka perbaiki. Dan mereka berikan penilaian ke peers kita, ke teman kita yang memberikan penilaian kurang bagus. Itu kan artinya mereka belum memahami topik dengan baik. Itu artinya mereka belum mampu untuk melakukan penilaian ke peers yang lain, ke rekan pelajar yang lain. Nah, seperti itulah. Dan masing-masing ini terlihat ya ada submission deadline-nya. Jadi seminggu setelah unitnya selesai, submission-nya akan terbuka. Misalkan di minggu pertama tadi kita lihat, nah, saya sambil buka deh biar jelas. Di minggu pertama terlihat 18 Juni sampai 24 Juni. Kalau sudah lewat dari tanggal 24 Juni, dan di unit 1 ini ada assignment unit 1, berarti assignment unit 1-nya baru akan terbuka untuk di-assess di 25 Juni sampai 1 Juli. Antara tanggal 18 Juni sampai 24 Juni ini kita hanya bisa mengerjakan tugas mengumpulkan. Kita baru bisa memberikan penilaian ke teman kita, dan kita baru dapat penilaian di unit 2-nya. Ini udah tersistem semua secara otomatis, jadi sudah rapi sekali dan tidak perlu campur tangan manusia. Nah, karena tidak perlu campur tangan manusia inilah, makanya seringkali instrukturnya sudah tidak mau terlalu memantau ya, atau mereka terlalu sibuk, saya tidak tahu, yang pasti seperti itu yang saya alami selama ini. Selain kelebihannya kita bisa belajar fleksibel tanpa waktu jam tertentu, hanya berdasarkan tanggal tertentu, kekurangannya adalah ini. Pertama, penilaian dari sesama pelajar yang lain, seringkali kalau mereka nggak paham, kita dapat penilaian yang tidak maksimal. Penilaian kita nilainya jadi jelek, sedangkan itu masuk dalam perhitungan nilainya. Kedua, dosennya belum tentu, atau instrukturnya ini belum tentu mau intervensi. Atau dia sediakan waktunya kurang, perhatiannya kurang ke sini. Jadi nilai final kita seringkali jelek karena itu. Karena penilaian dari rekan kerja kita. Rekan pelajar yang ikut belajar di sini juga. Padahal seharusnya instruktur dia bisa intervensi semua. Kalau memang student lainnya tidak bisa memberikan penilaian dengan baik, ya dia perbaiki, dia koreksi. Kalau kayak gitu kan jadi penilaiannya ya nggak jelas. Padahal kita benar dibikin salah. Lalu di sini ada Code of Academic Conduct, Report Plagiarism. Nah, ini contohnya kalau ada nyontek atau apa, kita copy-paste dari sumber-sumber di internet. Nah, ini bisa dilaporkan dan kita nggak boleh. Kalau kita mau buat citation, maksudnya mengutip dari sumber lain, kita harus buat kutipannya dengan jelas dan kita sebutkan ngutip informasi tersebut dari mana. Dan itu ada standarnya sendiri. Nanti pada saat biasanya baru-baru mulai di awal, baru mulai masuk, itu ada panduan-panduannya semua. Jadi saya akan bahas mungkin nanti di video lain, karena nanti kalau nggak terlalu panjang. Lalu apalagi ya kira-kira? Lalu untuk jadwal kalender akademik juga di sini ada di bagian upcoming events-nya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan di sini ada go to calendar. Lalu untuk Yo People Clock, jam ini adalah jam berdasarkan tanggal waktu di Amerika, yaitu di kotanya Pasadena, California. Pasadena atau Pasadena. Sorry, untuk salah lafal. Nah, ini waktunya jadi beda, tapi ujiannya ini hati-hati. Karena pada saat kita daftarkan kita dari negara mana, saya pernah beberapa kali, kalau tidak salah,
Mungkin karena kesalahan dari sistem mereka ya. Mereka kan ini ada selisih sekitar sekarang ini 11.26 PM, berarti 5 Juli masih malam, sedangkan saya rekam ini pagi 6 Juli 11.27 juga, tapi AM ya. Itu artinya ada selisih 12 jam. Saya waktu itu terlalu sibuk, ternyata credit quiz-nya sudah tertutup. Padahal harusnya kalau menurut tanggal lokal saya, menurut tanggalnya mereka, ini belum tertutup. Nah, jadi sebenarnya waktu yang mana yang mau dipakai? Waktu itu saya sempat keluhkan masalah ini dan mereka sempat perbaiki. Dan akhirnya sekarang adalah mengikuti waktu yang di situsnya, di websitenya ini. Tapi ini sebaiknya jadi pertimbangan juga kalau memang nanti benar-benar kuliah di UoI People ini, sebaiknya setiap graded quiz itu kan ada waktunya, seperti ini 2 Juli sampai 8 Juli. Itu artinya tanggal 2 sampai tanggal 8 kamu boleh kerjain kapanpun, yang penting antara tanggal ini. Sebaiknya secepat mungkin kamu kerjain, misalkan di tanggal 5 atau 6 Juli kamu sudah selesaikan. Kalau tidak, ya itu masalahnya nanti. Ternyata kamu kerjanya di tanggal 8, terakhir harusnya di waktunya mereka belum tertutup, ternyata sudah tertutup, mereka malah ngambil waktu lokal kita. Tapi itu antisipasi aja, kejadian itu jarang, kalau tidak salah saya hanya alami 1 atau 2 kali dari 20 lebih course yang sudah saya ambil. Di sini ada linknya, student portal ini mungkin saya akan bahas di video lain ya, supaya nggak terlalu panjang. Sekian dulu. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan taruh di kolom komentar aja supaya lebih jelas. Nanti saya bikinin videonya. Nanti saya akan jawab lagi dalam video.